Sesuai petunjuk Bapak Presiden Soeharto, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo lentutan. Jika rakyat jelantah, ngomong macam-macam, mutu nggak mutu, yang penting ngomong, nggak ada urusan dan jangan sok paling bermutu. Apalagi sok mau ngomongin tingkat literasi nomor 2 dari bawah. Wong semuanya ujuk-ujuk. Nggak kayak ditulis Alvin Toffler dengan gelombang 1, 2, 3, 4 urut. Kita gelombang siksak, termasuk kelas menengah dan para elitenya yang ngomongnya dari podcast ke podcast juga sama saja. Apa bedanya rakyat jelantah dengan elite jelantah? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang juga nyata, jika beda pilihan jangan baper, tapi jika pun baper jangan sama. Medsos adalah keriuh rendahan. Ia adalah perkembangan kedua setelah Soeharto longsor. Apa hubungannya medsos dengan penguasa 32 tahun Orde Baru itu? Selama satu generasi Indonesia di bawah kekuasaan otoriter. Kekuasaan yang tidak mungkin melahirkan nama-nama seperti Rizik Syihab, Rocky Gerung, atau Amin Rais, dan siapapun yang nyelekopan seenak jidatnya. Bahkan tidak akan mungkin sebagaimana dilakukan oleh Denny Indrayana yang cuat-cuit di medsos soal impeachment, soal pamrih ekonomi dalam membangun politik dinasti presiden. Zaman Pak Harto bisa dikarungin tuh orang-orang yang seperti itu. Sementara itu pasca reformasi 98, ekosistem politik kita belum bertumbuh secara sehat. Komunikasi politik macet karena partai politik ya masih menjadi bagian persoalan dari negara Republik Indonesia ini. Senyampang itu sejak tahun 2000-an jejaring sosial di Indonesia mulai masuk dan kemudian berkembang pesat hingga kini. Tercatat ada lebih dari 10 platform medsos yang cukup populer, dari yang hanya menyediakan fitur chatting hingga yang sudah bisa kirim-mengirim audio, video, dan foto, bahkan hingga hoax, fitnah, dan sebagainya. Medsos kemudian menjadi outlet yang mampu membebaskan diri dari kebuntuan, kesumpekan politik. Kebuntuan atau kesumpekan politik yang belum bisa dipecahkan atau disalurkan oleh sistem politik dan sistem multipartai di Indonesia. Ketika partai politik tidak merepresentasikan rakyat dan media massa juga menjadi media partisan dalam konteks ikut bermain politik, medsos adalah jalan keluar untuk meluncaskan semua unek-unek yang mampet di kepala. Medsos adalah media katarsis, media pencuci otak yang membebaskan. Apalagi doktrinnya semua anggota masyarakat adalah tokoh masyarakat. Medsos menjadi semacam kecohan. Kecohan itu adalah tempat untuk meludah sehabis menginang. So, sesuai petunjuk Bapak Presiden Soeharto, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo ngentutan. Jika rakyat jelantah, ngomong macam-macam, seenaknya, mutu nggak mutu, nggak ada urusan. Dan jangan sok paling bermutu, apalagi sok mau ngomongin tingkat literasi kita yang masih nomor 2 dari bawah di dunia ini. Wong semuanya juga ujuk-ujuk. Nggak seperti yang ditulis oleh Alvin Toffler dengan urutan gelombang 1, 2, 3, dan 4. Perjalanan gelombang kita itu siksak, unlinear, eklektik, tambal sulam.
poco-poco, ganti kekuasaan, ganti kebijakan, termasuk kelas menengah dan para elitenya yang kini rajin kemana-mana ngomong dari podcast satu ke podcast lainnya. Sudah punya kanal podcast sendiri, juga masih ngider kemana-mana. Alasannya konektivitas dan kolaborasi seperti doktrin Jokowi. Padahal kaitannya ya mungkin saja dengan approval rating saja. Approval rating sebelum ke electoral threshold. Apa bedanya rakyat jelantah dengan elite jelantah ini? Jadi nggak usah belagu, apalagi jika referensinya ya cuma tafsir demi tafsir, persis zaman tak jelas dulu kala, membeli keberuntungan nomor lotre dengan membaca buku tafsir 1001 mimpi. Padahal kini zaman lebih tidak jelas lagi.